Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Titi Pince akan melanjutkan presentasi kelayakan usaha yang kami buat. Pendekatan go-to-market yang pertama fokus geografis, yaitu fokus pada kota-kota besar di Indonesia, contohnya Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Dengan target konsumen dewasa muda perkotaan yang aktif di media sosial. Saluran pemasaran digital yang pertama Instagram, yaitu feed, stories, and reels. Yang kedua TikTok, iklan Instagram, dan Facebook. Lalu ada influencer dan call, dan marketing mikro-influencer sesuai dengan gaya hidup. Saluran pemasaran fisik yaitu pop-up store atau booth di mall dan area publik, sponsor, acara komunitas dan event anak muda, musik, fashion, lifestyle, pameran dagang, dan bazar kreatif. KPI pemasaran, CAC, conversion rate, CLV, repeat purchase rate, churn rate, EOV, revenue growth rate, engagement media sosial, dan akurasi stok real time untuk memastikan efektivitas strategi GTM. GTM pesaing 1 kuat di testimoni pelanggan, lemah di kepastian ketersediaan barang. Pesaing 2 kuat di iklan, lemah di terlalu banyak pilihan elemen dasar GTM toko online dengan produk terkurasi sesuai gaya. GTM Mitra, mikro-influencer dan cool lifestyle, kreator konten media sosial, mitra afiliasi, komunitas kampus, brand lokal, serta agensi pemasaran digital untuk meningkatkan awareness dan lead generation. Segmen pelanggan utama, konsumen dewasa muda usia 18-25 tahun, tinggal di perkotaan dan cukup aktif dalam media sosial. UVP, toko online yang mengkurasi produk sesuai dengan gaya hidup tertentu, menjamin kualitas dan pengalaman. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan terkait penjualan dan layanan pelanggan. Yang pertama itu ada layanan pelanggan. Layanan pelanggan akan dilakukan melalui WhatsApp bisnis, DM Instagram, live chat atau chatbot di website, email support, serta media sosial untuk respon cepat dan menjaga hubungan jangka panjang. Selanjutnya ada saluran penjualan digital, pop-up store di mall, booth bazar, dan pameran kreatif, event kampus, kolaborasi dengan kafe atau coworking space, serta penjualan langsung di acara komunitas dan lifestyle event. Lanjut lagi, di sini ada di sekitarannya, yaitu di aplikasi dan website langsung. Dan di sini juga ada saluran distribusi. Saluran distribusinya itu di website atau platform e-commerce, terus di Instagram Shopping, WhatsApp Business, TikTok Shop, serta marketplace lokal seperti Tokopedia dan Shopee. Lanjut lagi, di sini ada KPI penjualan, yaitu keberhasilan penjualan dilacak melalui pertumbuhan pendapatan tingkatan konversi, ukuran transaksi rata-rata atau AOV, biaya akuisisi pelanggan atau CAC, dan repeat purchase rate serta rasio pesanan berhasil. Lanjut lagi, di sini ada pengalaman pelanggan. Di situ ada tingkatan kepuasan pelanggan diukur melalui CSAT dan NPS digital, survei online Google Form, ulasan pelanggan di media sosial, serta wawancara singkat dan kartu umpan balik pada event atau pop-up store. Lanjut, di sini ada segmen pelanggan utama, yaitu ada konsumen dewasa, muda, umurnya di 18-25 tahun, tinggal di perkotaan, cukup aktif dalam media sosial. Untuk UVP-nya itu di toko online yang mengkurasi produk sesuai gaya hidup, mengkurasi sesuai gaya hidup tertentu, menjamin kualitas dan pengalaman. Baik, selanjutnya di sini ada keuangan. Untuk model pendapatan itu ada di model e-commerce dan model marketplace. Selanjutnya untuk penetapan harga ada di unit for sale atau penjualan per unit,
yaitu produk ditambah just tip. Selanjutnya ada selling price per unit, yaitu 30.000 per unitnya. Selanjutnya di sini ada proyeksi tahun pertama, yaitu revenue-nya di 125 juta, lalu operating profits-nya di 3 juta rupiah. Lanjut lagi di slide selanjutnya, di sini ada model pendapatan atau harga. Untuk model pendapatan untuk segmen pelanggan utama itu ada di model e-commerce. Lanjut lagi untuk unit penjualan per unit, yaitu produk ditambah just tip. Selanjutnya ada harga jual per unit di 30.000 per unit. Lanjut lagi di sini ada unit yang diharapkan akan terjual di tahun pertama, yaitu di 250 unit pada bulan pertama. Lanjut lagi yang terakhir di sini ada pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan sekitar 12% per bulannya. Selanjutnya ada biaya dan pendapatan. Pada asumsi utama ada unit penjualannya kita per unit produk, terus harga per unitnya 30.000, penjualan bulan pertamanya 250 unit, pertumbuhan penjualan bulanannya 12%. Total HPP per unitnya yaitu 18.000. Untuk total untuk iklan itu 750.000 dan total gaji dengan 4 orang itu 2 juta. Jadi laba bersihnya yaitu 250.000. Selanjutnya ada proyeksi laba dan rugi. Ringkasannya, pendapatan 7.500.000, HPP-nya 4.500.000, laba kotornya 3 juta, gajinya 2 juta, pemasarannya 750.000, laba bersihnya 250.000. Selanjutnya ekonomi unit dan analisis impas. Pendapatan tahun pertama 125 juta. Terus laba kotor untuk tahun pertamanya itu 50 juta. Terus laba bersih tahun pertama itu 3 juta dan bulan impasnya itu bulan ke-10. Harga per unit 30, HPP per unit 18.000 dan margin per unitnya 12.000. Langkah selanjutnya yaitu ada tujuan untuk bulan pertama sampai juga bulan ketiga, yaitu membangun pelanggan awal. Lalu di bulan keempat sampai ke-6 yaitu memperkuat pemasaran digital. Di bulan ke-7 sampai 9 yaitu optimalisasi operasional. Dan di bulan 10 sampai 12 yaitu menyiapkan pengembangan usaha. Selanjutnya ada penilaian viabilitas usaha, yaitu persentase indeks kelangsungan hidup Ventura atau ada di 75,55%. Kekuatan utama usaha kami atau Titip Pince adalah kemudahan dan kepercayaan dalam berbelanja. Sistem pengecekan stok real time membantu mengurangi resiko barang sold out sehingga pelanggan merasa lebih pasti dan puas. Selain itu, pemasaran digital melalui media sosial berjalan efektif dalam jangkau konsumen muda. Nah, lalu di area perbaikan, yaitu area utama peningkatan usaha kami adalah efisiensi optimalisasi operasional dan konsistensi layanan. Proses pengecekan stok dan pengiriman masih perlu dipercepat agar dapat menangani peningkatan pesanan. Selain itu, strategi pemasaran perlu diperkuat dengan perencanaan konten yang lebih terjadwal dan evaluasi rutin agar pertumbuhan penjualan lebih stabil. Nah, lalu di langkah selanjutnya atau next step, di sini ada timeline dari bulan 1 sampai 3, lalu sampai bulan 10 sampai 12 yang tujuannya seperti yang di awal. Lalu ada kebutuhan tim, yaitu di setiap bulannya ada 4 orang dan sumber daya fisik yang dibutuhkan yaitu ada smartphone, laptop, akses aplikasi, dan juga kendaraan.
Dan juga di sini ada di angka yang di bulan-bulan awal ada di 3,5 juta, lalu selanjutnya ada di 4 juta, lalu selanjutnya ada di 4,5 juta, dan terakhir ada di 5 juta. Venture Team yang pertama Karimah Despiani, Perguruan Tinggi Universitas Sanggabuana, bidang ilmu operasional, keterampilan pengelolaan jasa, peran dalam kelompok sebagai koordinator. Yang kedua ada Siti Nur Hasanah, Perguruan Tinggi Universitas Sanggabuana, bidang ilmu admin, keterampilan pemasaran global, peran dalam kelompok sebagai promosi. Yang ketiga ada Aulia Rizky Ramadhani, Perguruan Tinggi Universitas Sanggabuana, bidang ilmu admin, keterampilan komunikasi pelanggan, peran dalam kelompok pengecekan stok. Ringkasan kelompok usaha. Gambaran umum, usaha kami adalah layanan berbasis online yang membantu pelanggan untuk mendapatkan produk sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup mereka dengan lebih mudah dan cepat. Kami mengutamakan ketersediaan stok yang jelas, kualitas produk terjamin, serta pelayanan yang praktis dan terpercaya bagi pelanggan. Misi, menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau serta pelayanan yang cepat dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehari-hari. Relevansi sosial atau ekonomi. Penting untuk fokus pada masalah yang kami pecahkan karena masalah tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dengan menghadirkan solusi praktis, terjangkau, dan mudah diakses, usaha ini dapat membantu meningkatkan kenyamanan, menghemat waktu, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Terima kasih karena menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau serta pelayanan yang cepat dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehari-hari.